Coba bayangin deh, dalam sekejap mata, dalam sejarah dunia berubah total. Sebuah peradaban baru lahir dari api perang selama 100 tahun. Dan ini mengubah peta dunia selamanya. Inilah kisah di balik penaklukan besar bangsa Arab. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Sebuah teka-teki sejarah yang luar biasa kan? Gimana caranya sekelompok orang yang tadinya dianggap cuma suku-suku gurun biasa sama kekaisaran besar, malah bisa ngelakuin hal yang kelihatannya mustahil. Ini ceritanya. Dan skala keberhasilannya, wah luar biasa banget. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, mereka berhasil membangun kekaisaran seluas 6,5 juta kilometer persegi. Itu membentang dari Spanyol di ujung barat sampai ke perbatasan India di timur. Wilayah sebesar ini ditempa lewat perang yang hampir nggak ada hentinya. Oke, biar ngerti gimana ini semua bisa kejadian, kita mesti lihat dulu kondisi dunia sebelum penaklukan ini. Panggungnya itu udah tertata dengan sempurna buat kemunculan kekuatan baru yang dramatis. Waktu itu ada dua negara adidaya yang berkuasa, Kekaisaran Bizantium dan Persia Sasanian. Masalahnya, mereka berdua ini baru aja selesai perang super panjang yang ngabisin banyak banget sumber daya. Jadi, dua-duanya lagi capek, lagi bokek, dan pertahanan mereka di perbatasan gurun itu lagi lemah-lemahnya. Mereka itu kayak dua petinju kelas berat yang baru aja saling bikin KO, dan akhirnya malah meninggalkan kekosongan kekuasaan yang besar. Ada satu cerita menarik yang pas banget buat ngegambarin ini. Seorang tua dari Bizantium ingat waktu dia kecil, dia lihat anak bangsawan yang kaya raya ketemu sama seorang prajurit Arab yang penampilannya sederhana banget. Dia sama temennya bingung, kok bisa orang-orang yang kelihatannya lemah gini sukses besar? Nah, kontras ini ngejelasin semuanya. Kekaisaran yang kaya tapi udah nyaman, sekarang berhadapan sama penyerbu yang tangguh dan penuh semangat. Jadi, intinya gini, panggung geopolitiknya udah siap banget. Dua raksasa ini saling melemahkan satu sama lain. Dan ini menciptakan kondisi yang sempurna buat kekuatan baru yang lebih energik dan bersatu buat muncul dan mengubah segalanya. Oke, jadi kondisinya udah pas. Tapi apa sih yang bikin mereka ini jadi sekuat itu? Apa yang jadi mesin penggerak di balik ekspansi mereka yang super cepat dan kayaknya nggak bisa dihentikan? Ternyata jawabannya itu nggak sesimpel itu. Bukan cuma satu hal, tapi campuran berbagai motivasi yang kuat banget. Jelas ada semangat keagamaan yang dalam, janji surga, dan kehormatan jadi seorang martir. Tapi jangan lupa juga sama solidaritas suku yang bikin para prajurit ini solid banget di medan perang. Dan tentu aja ada daya tarik yang sangat nyata dari kekayaan dan rampasan perang. Ini kombinasi dorongan spiritual dan material yang dahsyat banget. Kutipan ini yang katanya diucapin sama seorang utusan muslim ke komandan Persia, ngasih kita gambaran langsung tentang cara mereka ngelihat diri mereka sendiri. Mereka ngelihat misinya bukan cuma buat menaklukkan, tapi juga sebagai pembebasan, buat ngebebasin orang-orang dari apa yang mereka anggap sebagai tirani kekaisaran lama, dan ngebawa mereka ke tatanan baru yang adil. Nah, ngomong-ngomong, istilah penaklukan itu sendiri sebenarnya agak tricky. Prosesnya itu jauh lebih rumit daripada sekedar perang terus menang. Ada macam-macam cara sebuah wilayah bisa jatuh ke tangan muslim, dan perbedaannya ini penting banget. Istilah Arab yang dipakai itu fath. Kalau diartiin langsung, akarnya itu artinya membuka. Tapi dalam konteks ini, jelas banget kalau fath itu maksudnya penggunaan kekuatan atau setidaknya ancaman pakai kekuatan. Jadi ini bukan sekedar ngebuka pintu, tapi lebih ke dobrak pintu. Jadi ada dua cara utama penaklukan terjadi. Pertama, anwatan atau penaklukan pakai kekerasan, di mana sebuah kota diserbu paksa. Konsekuensinya berat, properti bisa disita, pajaknya lebih tinggi. Cara kedua itu sulhan, penaklukan lewat perjanjian. Nah, kalau lewat sini penduduknya dijamin aman, harta bendanya juga, dan pajaknya udah ditentuin di perjanjian. Perbedaan ini dampaknya gede banget buat penduduk yang ditaklukkan. Tapi ya, di lapangan seringnya nggak sejelas itu. Contohnya Damaskus nih. Di satu sisi kota, Jenderal Khalid bin Al-Walid nyerbu gerbang timur. Tapi di saat yang hampir bersamaan, di sisi lain kota, komandan lainnya malah bikin perjanjian damai. Akhirnya, kedua pasukan ini ketemu di tengah-tengah kota. Nah loh, jadi Damaskus ini sebenarnya ditaklukkan secara paksa atau nyerah baik-baik. Ini jadi bahan perdebatan selama bertahun-tahun, seringkali karena urusan pajak. Tapi penaklukan itu bukan akhir ceritanya loh. Justru itu baru permulaan. Setelah menang perang, tantangan yang sebenarnya baru dimulai. Gimana caranya ngatur wilayah yang super luas dan beragam ini? Ini adalah tentang membangun peradaban baru dari sisa-sisa peradaban lama.
Caranya, mereka bikin kota-kota garnison baru, contohnya Kufa di Irak. Dan kota-kota ini polanya jelas banget. Di tengahnya pasti ada masjid sebagai pusat keagamaan. Di sebelahnya ada istana, pusat kekuasaan politik. Terus di sekelilingnya ada suk atau pasar yang jadi motor penggerak ekonomi. Agama, kekuasaan, dan perdagangan, 3 pilar masyarakat baru mereka. Nah, soal administrasi, mereka ini pinter banget. Mereka nggak bangun semuanya dari nol. Mereka bikin sistem D1 atau semacam buku register buat ngatur gaji tentara mereka yang jumlahnya banyak banget. Tapi buat ngejalanin sistem yang rumit ini, mereka justru mempekerjakan birokrat-birokrat ahli dari Kekaisaran Persia yang baru aja mereka kalahkan. Jadi ini perpaduan antara struktur Arab yang baru dengan keahlian administrasi yang udah ada. Dan hasilnya, sesuatu yang benar-benar baru. Sebuah identitas Arab Muslim yang dominan akhirnya terbentuk. Identitas ini bukan cuma bertahan di tengah budaya yang berbeda-beda, tapi malah makin kuat, sambil pada saat yang sama menyerap elemen-elemen dari peradaban besar yang udah mereka taklukkan. Warisan inilah yang akan ngebentuk wilayah ini selama berabad-abad ke depan. Nah, ini yang bikin kita mikir. Penaklukan-penaklukan ini bukan cuma cerita kuno yang udah lewat. Gemanya itu masih kerasa banget sampai sekarang. Pertanyaannya bukan lagi apakah abad ini masih ngebentuk dunia kita, tapi bagaimana caranya dalam geografi, bahasa, agama, dan politik di sekitar kita. Jejaknya ada di mana-mana kalau kita tahu di mana harus mencarinya.